yang menghadang. Ya, kita akan ngobrol bareng sama Profesor Anselmus Suyung, redaktur pelaksana dari Detik Health. Welcome back to Detik Sore, Mas Suyung. Mas Suyung, selamat datang. Selamat sore. Selamat sore, sehat Mas? Alhamdulillah sedikit gak enak badan ya tadi Gak enak dulu badan. bilang. habis kehujanan, hujan deras banget. Iya tadi, makanya aku kan bilang telat. Tapi masih ada ini gak, semangat gak buat nyanyi? Kok nyanyi? Waduh. Memoriam. Nggak apal aku liriknya. Iya, Tapi nanti dulu kita nonton cerita. kan? Nonton gak dulu Meteor Garden? Nggak nonton, tapi siapa Tahu. sih pada saat Tahu itu yang nggak pasti tahu ya. Meteor Garden kayak gitu. Oh. Ibaratnya aku yang bukan fans aja Tahu. ya tahu tokoh-tokohnya. Tapi Minimal Mas Uyung sempat ngikutin rambutnya Komingse. Tomingse, polem itu. Iya. Enggak. Sama Enggak sekali. ya? Enggak. Paling stylenya aja ya, pakai tank top gitu Kebayang. ya. Enggak Mas juga, Uyung cuman aku ingat sih pakai pada masa tank top. itu ngetren banget, terus kemudian di kampus itu orang pada ngegeng 4-4 Iya. gitu. Oh iya benar. Sahabat-sahabat. Mas Uyung bikin geng juga 4 orang gitu, cari 4. Enggak diajak sih. Ya. Kasian Mas Uyung, tapi ini ada yang lebih urgent lah gitu ya di kondisi saat ini, ketika kemarin ramai sekali katanya kan Sanca ini meninggal gara-gara flu awalnya, tapi ternyata ada penyakit-penyakit lain yang disebarkan oleh virus dan bakteri. Apa emang iya ya pneumonia ini salah satu penyakit yang penyebaran virusnya juga cepat katanya, sama seperti flu? Jadi pneumonia itu simpelnya kan radang paru-paru. Nah, radang paru-paru itu sendiri penyebabnya macam-macam. Influenza itu salah satunya. Jadi penyebabnya bisa virus, bisa bakteri, bisa jamur, segala macam kayak gitu. Kalau bakteri itu contohnya Streptococcus pneumococcus itu namanya, itu yang disebabkan oleh bakteri. Nah, yang disebabkan oleh virus, influenza itu salah satunya. Terus kemudian waktu itu zaman pandemi COVID itu juga banyak kan yang komplikasinya pneumonia gitu. Jadi infeksi apapun yang terjadi di paru-paru itu bisa disertai komplikasi pneumonia. Influenza salah satunya. Pneumonia ini radang paru gitu. Simpelnya radang paru. Kita setaunya radang paru-paru gitu ya. Radang paru-paru, atau ya kalau orang awam nyebutnya paru-paru basah. Bronitis. Beda lagi. Beda lagi. Bronkitis itu kan lokasinya di bronkus, bronkiolus kayak gitu. Nah, kalau radangnya terjadi di bronkus, bronkitis kayak gitu. Iya dong, paru-paru basah. Aduh, serius. Iya dulu Paru-paru basah kecil. itu, paru-paru basah sebenarnya kan nggak ada kan istilah kedokteran paru-paru basah. Itu biasanya kondisi ketika radangnya itu sudah memicu penumpukan cairan. Betul. Gitu. Jadi Nah, ketika di ronsen tuh ini kayak kabut. Suka Nggak sesak ada. napas gitu ya Mas ya. Betul. Karena kalau waktu itu terjadinya akibat ini ya Mas, kalau aku tuh situasinya lembab, tapi justru pemicu utamanya dari hadirnya pneumonia atau paru-paru basah ini tuh apa sih Mas? Karena lembab, terus kemudian gampang kena infeksi, itu sih logikanya. Lembab udaranya yang di Nggak tahu. Iya. Maksudnya kalau aku sih rumahku kayak kan di Bandung sering berada di ruangan yang Yang lembab lembab gitu, kah, sehingga atau akhirnya memang bisa udaranya? memicu. Sebenarnya ya itu salah satu faktor, tapi bukan secara langsung karena lembab terus kemudian pneumonia itu, tapi lembabnya itu bikin kamu mikroorganisme Oh iya. hidup di situ, Bisa ada terhirup, jamur terus kemudian gitu-gitu ya, Mas ya. terinfeksi kayak gitu. Sama halnya kalau misalnya orang tidur pakai kipas angin kayak gitu, bukan kipas anginnya yang menyebabkan pneumonia, tapi karena kipas anginnya mungkin tidak pernah dibersihkan, ada virus nempel di situ, Bakteri, kehirup ya. kayak gitu, terus paru-paru basah kayak gitu. Oh gitu. Jadi bukan Makanya karena seperti angin masuk ke tubuh alias Kirain. masuk angin tuh akhirnya jadi gitu Iya, ya. Tapi karena memang ada bakteri yang masuk ke dalam tubuh yang gara-gara si kipas Bakteri atau anginnya bisa virus-virus jadi itu ya? tidak dibersihkan. Oke. Nah ini kan sebenarnya yang dialami sama Barbisyu ini, dia itu kena pneumonia dulu baru influenza atau gimana sih? Ininya yang Pastinya sampai akhirnya influenza bikin dulu ya, maksudnya influenza terus kemudian komplikasi, terus jadi pneumonia. Mestinya sih kayak gitu, cuman ya kita nggak tahu kan, mestinya nggak ada medical record yang dirilis gitu kan. Jadi ya pastinya gimana kan nggak tahu. Mungkin sebelum influenza ada infeksi yang lain lagi gitu kan, kita nggak ngerti. Mungkin. Tapi sebetulnya kita sebagai warga negara Republik Indonesia ini gitu ya, dengan siklus udara yang naik turun dinginnya gitu, gejala penyakit yang paling mudah kita tahu gitu ya, dan cara penularan yang terjadi itu seperti apa sih Mas? Penularannya tergantung penyebabnya. Kalau misalnya flu ya gimana sih flu Bersin menularnya kayak gitu-gitu gimana ya, gitu, ya. itu kan droplet segala macam kayak gitu. TBC itu kan juga bisa memicu komplikasi pneumonia juga kalau misalnya memang tidak tertangani kayak gitu. Ya tergantung penyebabnya. Kalau infeksi virus ya sebagaimana kita mencegah
penularan virus itu penyakit ini. Artinya Mas Yung yang nggak boleh kita anggap sebelah mata gitu atau anggap enteng si gejala influenzanya ini, atau bagaimana memitigasi supaya nggak sampai nggak kena pneumonia-nya, supaya tidak nggak berisiko jadi pneumonia. Sebenarnya nggak gitu. setiap orang kena flu terus kemudian berisiko kena pneumonia, Ya. nggak, karena pada umumnya sebagian besar infeksi flu ya gimana orang kena flu lah kayak gitu, biasanya berapa hari sembuh kayak gitu kan. Nah pada kondisi tertentu misalnya lansia, anak-anak di bawah 2 tahun kayak gitu itu kan daya tahan tubuhnya lemah. Nah itu bisa parah, flu yang buat orang normal itu cuman berapa hari sembuh kayak itu, buat kelompok itu bisa parah. Nah, kenapa kok Babi umurnya berapa? 48 ya, belum lansia kan ya. Nah, bisa jadi dia punya kondisi tertentu komorbid yang membuat daya tahan tubuhnya nggak bagus, atau memang punya infeksi penyerta kayak gitu, kita juga nggak tahu kayak gitu. Jadi orang-orang seperti apa aja nih yang rentan terkena gitu ya? Berkaca dari kasusnya Barbisu ya, yang terkena pneumonia gitu. Kalau kita baca riwayatnya kan memang sebelumnya dia punya penyakit apa gitu kan. Jadi ya ada kemungkinan juga memang dia ada masalah dengan daya tahan tubuh. Jadi infeksi yang mungkin buat orang pada umumnya biasa aja, buat dia bisa berdampak fatal. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, influenzanya bukan influenza yang biasanya kita dapat. Mungkin ada varian tertentu yang memang lebih lebih dahsyat, lebih serius gitu dibanding gitu. Kayak gitu. Cuman kalau misalnya kemungkinan yang kedua itu mestinya nggak cuma dia kan, mestinya sekitarnya juga akan ada yang seperti itu. Tapi kalau di Indonesia sendiri nih, maksudnya kita tahu gitu ya bahwa ini adalah penyakit yang mungkin saja terjadi. Ada nggak sih titik-titik atau daerah-daerah yang udah dipastikan ini pasti penyebarannya cepat karena situasi dan kondisi udara di sana gitu? Ya biasanya ya infeksi paru-paru kan pneumonia berarti berawalnya dari infeksi paru-paru. Infeksi paru-paru biasanya sih terjadi ketika lingkungannya tidak sirkulasinya tidak bagus, terus kemudian lembab ya seperti kamu bilang tadi itu. Ya, itu biasanya di tempat-tempat yang padat penduduk kayak gitu, seperti itu. Sanitasinya nggak bagus, gizinya kurang kayak gitu juga. Udara ya terutama ya mungkin. Pokoknya yang berhubungan dengan daya tahan tubuh dan risiko penularan infeksi pernapasan. Kalau di Indonesia termasuk banyak nggak Mas yang mengidap pneumonia? Yang sampai pneumonia datanya mesti cek ya, tapi ya mestinya banyak ya, karena kita tropis, segala macam penyakit kita ada, TBC juga masih tinggi, COVID kemarin kita juga ada lagi gitu. Ya. Yang aku lihat nih kayak dari websitenya Kemenkes itu katanya penyebab utama pneumonia penyebab utama kematian pada balita di Indonesia, Mas. Memang lebih rentannya ke anak kecil ya. Karena daya tahan tubuhnya belum jadi aja gitu ya. Lalu apa nih yang bisa kami lakukan gitu ya untuk mencegah, setidaknya tuh kayak menghindarlah dari gejala-gejala yang timbul dari pneumonia itu sendiri? Ada beberapa penyebab paling umum itu kan bakteri kan, Streptococcus itu ada vaksinnya sudah ada, flu juga udah ada vaksinnya. Kalau misalnya memang memungkinkan untuk vaksin ya bisa vaksin, walaupun itu belum wajib karena mahal sih. Itu 6 bulan sekali lagi ya. Terus hygiene, terus nutrisi, ya berhubungan dengan daya tahan tubuh lah. Iya ya, vitaminnya tuh ya terutama gitu buat semua detikers yang merasa juga mungkin bisa dimulai dari pola hidup dulu kali ya Mas ya. Dari pola hidup kayak tidurnya. Karena kan lagi-lagi ya kita mau se-hygienis apa, sebersih apa, kita nggak bisa mengkontrol situasi situasi apalagi di kendaraan umum kan gitu-gitu kita itu di luar kendali kita, tapi setidaknya kalau ternyata imunitas tubuh kita baik kan sebetulnya bisa dicegah juga gitu. Iya. Penting juga untuk di Jakarta untuk terhindar dari bakteri, virus, jamur segala macam itu. Semua orang yang bermobilisasi di Jakarta dan sekitarnya ini harus pakai masker ya Mas ya. Ya kalau misalnya memungkinkan untuk pakai masker, aku sih pilih pakai masker ya kalau misalnya di angkutan umum kayak gitu. Iya. Aku sih kemudian pakai masker. Ya ada momen-momen yang memang sebetulnya dibutuhkan sekali gitu ya untuk menggunakan masker. Karena memang waktu COVID aja nih misalnya kita
kan selalu pakai masker tuh orang di Sesek ya. pada akhirnya ya. Dan jujur gue gak pernah sama sekali bersin flu segala macam selama Karena 2 tahun bersih. pakai masker itu gitu. Ya Jadi muka emang agak sangat- jerawatan memang ya ketika itu. Oh iya ya bener ya. Iya Jadi iya iya. berasa gak sih Mas dulu Mas Uyung ketika Iya. pakai itu terus kesehatan tuh meningkat gitu, jarang sakit gitu. Dan mungkin dari sekarang sudah mulai lagi diberlakukan lagi untuk lebih perhatian aja sama tubuhnya gitu ya. Karena kalau dilihat, karena kan beberapa bulan belakangan memang ada data juga yang bilang kalau di dunia gitu ya, bahkan pneumonia ini di Cina nih lumayan jadi serius nih Mas. Datanya ada gitu. Tapi apakah sebetulnya kasus pneumonia di China ini bisa terjadi juga kah di Indonesia di dalam waktu dekat gitu, atau justru sebetulnya itu perbedaan aja? Yang mana nih? Pneumonia Karena yang- COVID waktu awal-awal juga kita nyebutnya pneumonia misterius gitu kan, ketika belum tahu penyebabnya. Nah, iya. ya selama ada risiko terjadi infeksi pernapasan, ya di situ bisa ada risiko pneumonia. Iya, Ini iya. masih ada hubungannya sama virus yang kemarin HPMV ya, ya? HPMV itu. Ya. Tapi malah nggak seberapa ini sih, Iya, nggak seberapa. iya, Masih ada Makanya hubungannya itu. nggak sih dengan itu beda virus. beda virus ya? Tapi berarti seserius apa Mas? Kalau untuk influenza itu kan variannya macam-macam kan ya. Ada tipe A, tipe B ya, yang biasanya sembuhnya lama, terus Iya. kemudian gejalanya lebih berat, itu biasanya tipe A. Tipe A itu termasuk juga yang kita kenal sebagai flu burung, itu Iya. juga termasuk tipe A. Terus H1N1 itu Iya. dulu namanya flu babi, tapi terus kemudian anulir, kasihan babinya gitu. Terus itu kan sempat Disalahin. jadi pandemi juga kan, Iya. pandemi flu Spanyol abad berapa itu. Itu juga flu doang tapi seserius itu. Lalu bagaimana nih Mas tanggapan pemerintah mungkin kalau misalnya gitu terjadi angkanya meningkat, karena tadi juga Rus sempat sampaikan bahwa ternyata di Indonesia sendiri datanya tinggi tapi ke anak kecil kan. Apa yang dilakukan gitu oleh pemerintah sendiri untuk setidaknya ditekan angka kematiannya tidak sebanyak data sebelumnya? Ya mencegah terinfeksi dengan nutrisinya diperbaiki, terus kemudian lingkungan tempat tinggalnya Ya. kalau yang tadinya kumuh, kurang ventilasi diperbaiki kayak gitu. Ya kesadaran tentang kayak gitu itu juga perlu Tingkatkan tingkatkan. lagi ya. Jadi Di upaya Rumah tanpa jendela gitu itu kan nggak bagus banget. Wah Iya. iya ada filmnya lagi tuh Mas, Rumah Tanpa Jendela. Iya. Tahun 2006. Oh saya pasti. Jendela rumah kita. Beda lagi Mas. Beda Kalau lagi. itu 86 Itu udah Mas. udah mulai semakin kemana-mana ya. Oke deh. Ya pada intinya prevensinya dengan upaya preventifnya dengan melakukan gaya hidup sehat aja Ya, Mas ya, nggak setuju. ngerokok, apa namanya, Tidur cukup. tidur Kalau cukup, tidur, olahraga. Kipas angin dimatikan. Iya, karena takutnya juga kena bel palsi juga, ya kan bisa kemana-mana Oh, iya, penyakitnya Iya, bisa. kalau kipas Ya, angin. itu juga kan sebenarnya bel palsi bukan karena kipas anginnya, tapi ada sesuatu di Betul. kipas angin nggak dibersihin. Dibersihin itu loh, karena banyak Nggak orang cuma kipas angin loh, AC. AC juga harus rutin dibersihkan. Aku tuh udah sadar kalau aku ya Mas ya, kalau udah ada momen dimana pagi Batuk-batuk. bersin-bersin Ah, lebih dari 5 kali, oke AC harus dibersihin gitu. Udah kayak haci ya. Kalau aku sih mikirnya pasti ada yang ngomongin. GR pasti ada yang ngomongin. Mas, tapi mungkin apa yang bisa disampaikan dari dirimu Mas untuk semua gitu masyarakat atau detikers untuk mencegah atau setidaknya warning lah untuk kita terhindar dari penyakit serius ini? Jaga kondisi, terutama cuacanya seperti ini susah diprediksi. Barusan saya juga kehujanan, saya juga khawatir juga nih habis ini bersin-bersin. Aduh. Gitu. Ya, intinya jaga kondisi, kita nggak pernah tahu kondisi lingkungannya seperti apa. Kalau misalnya daya tahan tubuh kita oke, mau sekitarnya pada sakit, ya kita punya proteksi gitulah paling nggak. betul. Iya, Jadi punya tameng. nggak cuma nyalahin sekitar gitu, Iya. kitanya juga harus gara-gara angkutan jaga umum, sendiri. gara-gara asap polusi masa. Udah pakai masker aja guys. Harga masker juga udah murah sekarang. Ya habis itu saya jualan masker. Nimbun habis itu loh. Jangan nih Kalau yang saya bikin jualan mahal masker jadinya. aja. Tapi gitu. gas LPG di rumah aman ya Mas ya? Nggak langka ya? Ya gas balik lagi. Terima kasih sekali lagi Mas Uyung Ya. sudah mampir. Ya. Kita ya
jaga kesehatan lah guys. Iya, Ini betul. terlepas dari penyakitnya apapun itu, ini kondisi lagi memang hujan, Nggak panas, bagus hujan lah ya. panas nggak bagus. Jaga kesehatan, jaga Iya. juga kondisi rumah sekitar karena mungkin bisa jadi banyak air genangan, Iya. bisa jadi timbul sarang penyakit juga. Iya, Jadi betul. aware sama lingkungannya. Atau mungkin Mas Uyung mau menambahkan untuk teman-teman detikers yang berlibur ke luar negeri, karena beberapa teman-teman saya pulang dari luar negeri pada sakit tuh Mas. Nah iya kan apa namanya? Ya kayaknya nggak cuma negara tertentu kan. Iya, iya. Cuaca yang tidak stabil itu kan musim bulan-bulan ini kan di Iya. mana-mana seperti itu, kasus influenza di banyak negara juga memang meningkat. Iya. Ya bukan keluar negeri doang, Iya. bepergian kemanapun juga mesti Proteksi hati-hati ya. jaga kondisi, jangan terlalu capek kayak gitu sih intinya. Dan kasus dari Sancai gitu ya bisa menjadi pelajaran juga buat kita bahwa penyakit tuh bisa terjadi oleh siapa saja, datang ke umur berapapun, apalagi mungkin dengan kita punya kehidupan yang serba cepat gitu ya. Selama kita tidak menjaga tubuh, nggak dirawat, nggak disuplai vitamin, ya rentan juga. Tidak terlepas dari status sosialmu seperti apa ya, Ya. bahkan seorang Sancai yang aktris terkenal aja Wah, udah aduh, superstar dia ya. bisa begitu gitu loh. Betul, Jadi ya baik. Ya walaupun soal nggak langsung paranoid juga kan, Iya. nggak semua infeksi influenza bakalan seperti itu juga gitu. Ya setidaknya aware aja ya Mas ya, Aware. tahu gitu kapan tubuh tuh, karena kan punya alarm sendiri loh. Kalau kita tuh aku merasa tubuh punya alarm ketika oke ini udah switching, udah harus turn off, ya udah harus tahu istirahatnya. Oke deh. untuk menutup ini kita sambil karaoke lagu Na 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 na. Mas Uyung terima kasih banyak waktunya. Aku Sama-sama. berdoa dirimu sehat. Kalau bisa